Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Nasrul Amhar, pada mata pelajaran Produk Kreatif kelas 11 Akuntansi. Apa kabar semua? Sampai saat ini tentu kalian tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Karena jika tidak dimulai dari diri sendiri, kapan lagi kan? Harus mulai dari sekarang. Dan dimulai dari diri sendiri agar kita bisa juga memberikan contoh pada orang-orang terdekat kita. Baiklah, sebelum pembelajaran melalui video ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kiranya pembelajaran melalui video ini tetap berjalan dengan baik dan mudah kita pahami isi materinya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai, tetap semangat ya. Kalian harus lihat video ini. Karena jika kalian tidak lihat, kalian akan rugi nanti. Baiklah, pada video pertemuan kali ini atau pertemuan ketiga ini, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai analisis peluang usaha di perbankan dan keuangan mikro. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian peluang usaha. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi risiko peluang usaha. Baiklah, inilah yang harus kita capai. Kalau tujuan ini tidak kita ngerti, dua poin ini tidak kita mengerti, maka pembelajaran yang kita lakukan kali ini bisa dibilang sia-sia. Maka perhatikan dengan baik. Tentunya didengar juga ya, jangan diperhatikan saja. Baiklah, kita masuk ke materi. Nah, kita lihat pada gambar yang Bapak paparkan pada slide. Apa yang terjadi? Ya, bisa kita lihat di situ ada tulisan close, tutup. Merupakan gambar bisnis yang tutup, disegel itu udah. Kita lihat garis-garis macam garis polisi dia. Nah, kita lihat pertanyaannya di atas. Apa sih penyebab bisnis gulung tikar, pilot ataupun bangkrut? Ya. Coba kita pikir, apa penyebabnya? Apa karena tidak ada uang? Apa karena tidak ada tindakan atau kebijakan yang diambil? Atau tidak bisa melihat peluang di dalamnya? Nah, mari kita lihat materi supaya jawaban atas pertanyaan ini bisa kita pertanyaan di atas ini bisa kita jawab. Peluang usaha. Apa sih itu peluang usaha? Peluang itu adalah kesempatan, sedangkan usaha adalah daya untuk mendapatkan yang diinginkan. Secara terminologis, peluang usaha adalah kesempatan yang digunakan seseorang untuk mendapatkan yang diinginkan dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, dalam dunia usaha, kita harus mampu melihat peluang usaha. Dan peluang usaha itu agar tercapai dengan baik, sempurna, kita harus memanfaatkan berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal. Selain dari kesempatan, keinginan, kita juga harus memanfaatkan berbagai faktor agar usaha kita itu bisa berkembang dengan baik. Contoh, ketika kalian ingin membuka usaha apa? Usaha usaha dagang kecil-kecilan. Sekarang kalian lihat di lingkungan itu, banyak tidak orang yang mendirikan atau melakukan usaha tersebut. Nah, jika tidak ada, disitulah peluang kalian untuk membuka usaha tersebut. Maka dari situ
kalian akan bisa terus mengembangkan usaha kalian dari UD bisa sampai ke CP atau ke PT. Kenapa tidak? Nah, ketika usaha itu penuh di situ, kita bisa cari peluang lain. Apa produk yang dijual mereka? Nah, kita bisa dengan menjual dengan harga lebih murah. Disitulah kita bisa melihat peluang-peluang tersebut. Tentunya ketika kita melihat peluang itu berdasarkan fakta dan data ya, dari lingkungan tersebut, dari daerah dan kondisi tersebut. Tidak serta-merta kita ingin buka usaha, buka aja lah, nggak bisa begitu. Semua harus berdasarkan fakta. Dalam pengertian lain, peluang usaha itu adalah sebuah kesempatan untuk seseorang dalam mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal positif yang ada untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Nah, bagaimana cara kita melihat peluang usaha tersebut? Kita harus mampu melihat hal-hal positif untuk perkembangan usaha kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika tidak ada produk yang sama dijual, ketika usaha lain menjual produk yang sama, kita bisa menjual produk yang berbeda. Atau ketika kita menjual juga produk yang sama, kita bisa menurunkan harga tentunya dengan data dan fakta serta informasi pada daerah tersebut dan produk yang kita jual. Begitulah cara kita melihat peluang tersebut. Nah, dalam melihat peluang usaha tersebut, bagaimana dikatakan peluang yang kita lihat itu atau yang kita ciptakan itu dikatakan baik? Mari kita lihat ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, peluang itu harus orisinil dan tidak meniru. Maksud kata orisinil ini asli dari pemikiran kita, dari usaha kita. Nah, jika bisa saya bilang, tidak apa-apa meniru. Yang penting kita sinkronkan ke usaha kita. Kita padukan hal-hal yang sesuai dengan usaha kita, kita lanjutkan. Bisa dibilang copy edit. Copy edit. Nah, jangan lupa diedit ya. Bisa saja kita meniru gaya mereka, gaya usaha lain. Dari situ kita bisa melihat peluang untuk kemajuan bisnis kita. Banyak cara. Kemudian yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Nah, di sini lebih ke resiko usahanya ya. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga yaitu benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Tentunya seperti yang poin nomor 1, peluang itu harus original. Tentunya itu kan sesuai dengan keinginan kita. Jika kita paksakan keinginan orang lain kepada diri kita, maka pikiran kita itu akan semeraut. Terakhir kita tidak akan bisa melihat peluang-peluangnya itu. Tapi tetap kita tiru dan kita edit. Nah, kata edit itulah yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita agar kita bisa melihat peluang dengan baik dan peluang itu bisa bertahan lama. Nah, bagaimana peluang itu bisa dapat bertahan lama? Tentunya kita lihat poin keempat, harus teruji untuk dilakukan riset dan trial. Peluang yang kita lihat itu harus kita uji coba terlebih dahulu sebelum betul-betul kita laksanakan. Kita riset, kita lakukan penelitian. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita buka usaha dagang di rumah kecil-kecilan, kita lihat di daerah tersebut. Banyak nggak produk pesaing? Banyak nggak usaha pesaing? Kita lihat semua informasi. Sehingga kita bisa, dari data-data yang kita ambil, kita kumpulkan, kita bisa melihat peluangnya. Jika kita taruh A, atau bisa kita turunkan harga, dapat nggak ini bertahan dengan baik? Seperti itu ya, dan harus diuji coba. Semua harus diuji coba sebelum kita tetapkan. Uji coba itu bisa melalui kita tes harga ke teman, gitu kan? Atau kita tanya ke tetangga kan? Apa kata mereka? Itu di trial ya. Yang kelima, ada keyakinan untuk mewujudkannya. Tentunya semua kegiatan, semua tindakan berawal dari keyakinan ya. Jika keyakinan kita lemah dalam melihat peluang tersebut, maka tidak akan sempurna kita melihat peluang tersebut.
Dengan yang ada tengah jalan gagal. Jadi keyakinan tadi tetap berdasar pada fakta dan data ya. Tidak bisa serta-merta yakin, harus yakin pasti bisa yakin. Kalau tidak ada data yang sesuai ya tidak bisa juga. Nah, semua harus diuji coba gitu kan. Ketika riset tadi udah bagus, situlah keyakinan kita makin kuat. Tapi yang pertama yakin dulu memang. Yakin. Dan tetap berdasar pada fakta ya dan data. Yang keenam ada rasa senang dalam menjalankannya. Ya kalau udah jalankannya aja udah nggak senang, gimana kita bisa melihat peluang usaha dengan baik kan? Yang ada semua auranya menjadi negatif. Risiko semua yang kita lihat tanpa ada solusi itu yang payah. Nah inilah ciri-ciri peluang usaha yang baik tadi. Ketika peluang yang kita lihat sudah mencakup ke 6 ciri yang Bapak tampilkan, maka itu sudah dikatakan baik. Bagaimana usaha kita ingin berkembang? Seperti inilah kita menciptakan atau melihat peluang tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya, setelah kita mengetahui mengenai peluang usaha, agar usaha kita menjadi lebih kuat di masa yang akan datang, mari kita bahas mengenai risiko usaha. Kita masuk ke materi risiko usaha. Apa itu risiko? Risiko itu yaitu suatu keadaan ketidakpastian. Nah, risiko ini cenderung di masa yang akan datang dan cenderung ke arah yang negatif. Bagaimana kita bisa melihat risiko tersebut? Tentu juga kita harus berpikir negatif juga, harus berpikir negatif juga. Nah, risiko itu kita pandang sebagai suatu keadaan untuk kita bisa mengantisipasinya. Jangan kita sampai melihat risikonya, kita buntu gitu loh. Disitulah letak pentingnya risiko tadi. Nah, sekarang kita lihat pengertian atau definisi risiko usaha. Risiko usaha adalah informasi kejadian dan kerugian yang akan terjadi akibat keputusan atau tindakan yang kita ambil dalam rangka memajukan usaha tersebut atau usaha kita. Sini kata kuncinya informasi kejadian dan kerugian di masa yang akan datang akibat dari keputusan kita. Situ kata kuncinya ya. Jika kita ingin membuka usaha, contohnya seperti UD tadi ya, usaha dagang tadi, kita harus lihat ketika kita menurunkan harga, apa resikonya. Nah, jika resiko usaha itu tidak kuat, tidak sampai mengganggu, menggoncang peluang kita tadi, maka lanjutkan. Setiap resiko yang kita lihat harus kita cari solusinya. Bagaimana jika itu menggoncang peluang kita tadi, usaha kita tadi? Nah, solusi itulah yang bisa membantu meluruskan kembali usaha kita tersebut, mendirikan lagi usaha kita tersebut. Selain kita melihat peluang usaha, kita harus mampu melihat risiko usaha. Nah, kita lihat pada slide berikut ini. Peluang usaha dan risiko usaha merupakan suatu kejadian yang sejalan. Ketika kita melihat peluang, maka kita juga harus bisa melihat risikonya. Jika kita hanya melihat peluang saja tanpa melihat risiko, usaha kita itu memang jalan, tapi ketika diterpa kejadian yang tidak terduga, karena kita tidak mampu melihat risiko tersebut, maka usaha kita itu akan mengalami bangkrut, kemunduran. Nah, ketika kita mampu melihat risiko dan peluang usaha tersebut, maka usaha kita itu akan berjalan dengan lancar, walaupun ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Contohnya seperti saat ini banyak PT-PT yang sudah tutup ya. Seperti di Amerika, itu Pizza Hut sudah tutup karena dia tidak mampu melihat peluang usaha dan waktu dulu dia tidak memperkirakan COVID ini akan terjadi. Bencana ini akan terjadi sehingga bangkrut lah. Dan PT Sariwangi juga bisa kita lihat itu gagal investasi dalam perkebunan teh itu. Karena itulah tadi seperti yang saya bilang, risikonya itu tidak mereka lihat gitu. Karena mereka kurang melihat peluang dan risiko tadi. Sehingga gagal, bangkrut, pilot.
Inilah pentingnya. Ketika ada wabah seperti ini, pada saat kita mendirikan usaha pertama kali, kita mampu melihatnya. Oh, jika ada kejadian seperti ini, bagaimana kita mengantisipasinya? Itulah risiko tadi bekerja. Sehingga peluang kita pun semakin besar gitu loh. Nah, saat ini usaha-usaha yang bangkrut tersebut, kenapa mereka makin bangkrut? Karena mereka tidak mampu melihat peluang untuk bangkit gitu. Data-data yang mereka miliki itu tidak mampu menciptakan suatu peluang. Nah, jika kita lihat di Indonesia, Pizza Hut Indonesia, mereka menjual itu dengan murah. Sekarang bisa kita lihat 104 pizza. Disitulah mereka melihat peluang tadi. Jangan sampai bangkrut, setidaknya jalan perusahaan ini. Walaupun pendapatan yang berkurang, tapi usaha mereka tetap jalan, nggak sampai bangkrut gitu. Nah, itulah yang membuat mereka tetap bertahan, walaupun mereka menjual dengan harga murah. Yang penting mereka dapat peluangnya untuk bertahan, setidaknya bertahan pada kondisi seperti ini. Seperti toko-toko lain, ada toko-toko elektronik, diskon. Atau kita lihat sekarang bank-bank menaikkan dan menurunkan bunga kebijakan mereka untuk para investor dan penabung seperti itu. Situlah mereka melihat peluang usahanya. Jasa-jasa keuangan kan, mereka ada yang minjem, mereka menurunkan bunga. Pegadaian, mereka menggadai, mereka menurunkan bunga. Karena jika tidak mereka turunkan bunga, ya pada masa sekarang ini kondisi mereka ya bakal bangkrut, tutup gitu. Dari mana pendapatan mereka? Kan begitu. Nah, kenapa mereka bisa bertahan pada kondisi seperti ini? Karena mereka mampu melihat peluang tadi. Atau kita ambil contoh karyawan-karyawan yang di PHK. Itu sebenarnya bukan perusahaan itu jahat, karena mereka hanya mampu melihat peluang itu. Karena dengan mem-PHK lah mereka dapat bertahan usahanya. Disitulah cuma mereka dapat melihat peluangnya. Dan mereka memperkirakan risikonya itu ya tidak terlalu menggoncang usaha gitu. Jadi mereka melakukan PHK. Jadi kita jangan berpikir buruk dulu ya, memang keadaan yang memaksa seperti itu. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke saya secara langsung, tapi tidak di sini, tentunya di platform e-learning kalian ya, di grup diskusi. Ditanya ya, jangan diam saja. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tentunya tadi kita sudah membuka dengan doa, dan kita tutup juga dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Tidak basa-basi lagi, karena kalian sudah jenuh ini ya. Saran dari saya, tetap ikutin protokol kesehatan, jaga kesehatan. Jadilah kita contoh untuk membangun Indonesia ini. Terima kasih. Saya Muhammad Nasrul Amhar. Kita bertemu pada pertemuan keempat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.